dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya setelah kita berdoa, siapa yang mau memimpin nyanyi Indonesia Raya? Oke, silahkan Aida dan Nadila maju ke depan. Oke, anak-anak bisa berdiri ya. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Indonesia. Oke, terima kasih Aida dan Nadila, silahkan duduk. Oke, anak-anak, tadi apa sudah pada sarapan? Sudah. Saya sudah. Iya, pasti ada sudah dan belum. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di pertemuan kali ini, Ibu mempunyai tepuk semangat buat kalian. Tepuknya Ibu namakan tepuk P5. Ada yang sudah tahu? Belum. Baik, nanti Ibu akan mempraktekkan terlebih dahulu, kemudian kalian menirukan ya. Iya. Baik, kita mulai. Tepuk P5, project penguatan pelajar profil Pancasila. P5, yes, luar biasa, mantap. Bisa? Bisa. Ayo kita semua coba ya, supaya tambah semangat. Oke, duduk saja ya di tempat kalian masing-masing. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk P5, project penguatan pelajar profil Pancasila. P5, yes, luar biasa, mantap. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah ada tepuk semangat tadi? Semangat. Oke, siap. Kita selanjutnya ke pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Pengenalan efektif, Bu. Iya, benar semua. Kemarin kita belajar tentang kalimat efektif. Siapa yang tahu ciri-ciri kalimat efektif itu kemarin apa saja? Iya, Ananda Latifah. Tidak berderet-deret, Bu. Iya, betul sekali jawabannya. Tidak bertele-tele dan hemat. Iya. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menyimak dan menceritakan kembali tentang cerita rakyat beserta unsur-unsurnya. Nanti pertama Ibu akan menayangkan sebuah video yang Ibu buat, kemudian kalian nanti menyimak. Nah, sebelumnya itu silakan kalian membentuk kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3 sampai 4 orang. Ya. Sudah? Ini ini kelompok 1 ya. Ya. Oke, ini kelompok 2. Oke. Selanjutnya Ibu akan menayangkan videonya. Sudah siap mau melihat tayangan video yang akan Ibu putar? Sudah. Oke, konsentrasi ya. Ya, Bu. Halo anak-anak, hari ini Ibu Latifah akan menyampaikan sebuah cerita rakyat. Tapi sebelum di dalamnya, unsur-unsur cerita rakyat sendiri secara umum terbagi menjadi 2, yaitu yang hendak merantau. Ia Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah menyimak ya dari video tersebut. Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja peserta didik. Ini nanti kalian kerjakan secara kelompok ya, berdiskusi. Baik, Ibu juga membagikan tentang materi unsur-unsur dalam cerita rakyat ya. Tadi sudah dijelaskan di video ya. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti setiap kelompoknya silahkan ada 2 perwakilan anggota untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya. Oke, silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. A
A few moments later. Oke anak-anak, sudah 10 menit ya kalian berdiskusinya. Silahkan masing-masing kelompok mewakilkan 2 anggota kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Ayo kelompok 2 dulu, siapa perwakilannya? Rizka sama Latifah. Oke, silahkan Ananda Rizka dan Ananda Latifah, silahkan ke depan. Teman-teman yang lain menyimak ya. Silakan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Najila Diarifanda dan saya sendiri Latifah Putri Nurtianise, kemudian ada Rizka Ayu Cahyani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita Malin Bunda, dan nanti juga akan diceritakan secara singkat mengenai cerita tersebut. Adapun unsur intrinsik dari cerita rakyat Malin Bunda, yang pertama yaitu tema tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya untuk membacakan ulang cerita rakyat tersebut. Baik, saya akan menceritakan secara singkat cerita rakyat Malin Bunda. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya, namanya Malin Bunda. Sehari-hari perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 2. Baik, kelompok 2 silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, terima kasih. Tadi setiap kelompok sudah mewakilkan 2 anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, untuk kegiatan pengayaan, Ibu akan memberikan tugas mandiri. Ya, ini Ibu kasih gambarnya, yaitu tentang mengenal keragaman dongeng cerita rakyat dari berbagai daerah. Nah, silakan anak-anak mencermati gambar itu ya, itu judulnya dan daerah asalnya. Sebelumnya, di sini Ibu akan bercerita terlebih dahulu ya, dan silakan kalian simak gambarnya ya. Kalian perhatikan. Gambar pertama yaitu tentang cerita Keong Mas. Cerita Keong Mas dari mana? Jawa Timur. Iya, betul sekali Ananda Latifah. Cerita Keong Mas mengisahkan tentang 2 saudara perempuan yang memiliki nasib yang berbeda dan membuat salah satu di antara mereka gelap mata sehingga melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya, perhatikan gambar kedua, itu gambar apa? Legenda Batu Menangis. Iya, dari mana Ananda Rizka? Dari Kalimantan. Iya, dari Kalimantan. Legenda Batu Menangis ini menceritakan tentang Dewi Himaran, istri dari Pangeran Raden Putra. Saat dia sedang berjalan-jalan di taman, ia menemukan sebuah keong di salah satu bunga dan kemudian melemparnya. Keong itu ternyata adalah seorang penyihir jahat yang sedang menyamar. Selanjutnya, cerita yang ketiga, apa Ananda Nadila? ada Lutung Kasarung dan Purbasari. Iya, betul sekali. Dari mana? Dari Pasundan. Iya, betul. Dari Pasundan. Cerita Lutung Kasarung ini menceritakan tentang seekor makhluk yang sangat berupa. Namun, pada akhirnya, Lutung Kasarung bisa berubah menjadi seorang pangeran yang gagah kepala dan menikahi Purbasari dan memerintah kerajaan yang bernama Pasir Batam dan kerajaan Cumpu Mandala Ayu bersama-sama. Nah, di sini setelah kalian sudah mendengarkan cerita dari Ibu tadi dan sudah memperhatikan gambar yang diberikan, silahkan dari kalian masing-masing untuk menjawab pertanyaan di bawah itu ya. Untuk pengerjaannya nanti Ibu kasih waktu 5 menit, kemudian nanti secara acak Ibu akan memilih kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Dan silakan menjawab
few moments later. Baik anak-anak, sudah 5 menit. Ibu akan acak ya. Siapa yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjaannya? Oke, anak dan Nadira silakan maju ke depan. Baik anak, saya simak ya. Jangan ada yang rame. Ya, Bu. Teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil pekerjaan saya. Tolong disimak ya. Yang pertama, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mempelajari berbagai keragaman cerita rakyat. Selanjutnya, bersedia mengikuti pentas drama tentang cerita rakyat di berbagai daerah. Sudah, Bu. Oke anak-anak, beri tepuk tangan ya untuk anak dan Nadira. Oke, bisa kembali duduk di tempat duduknya ya. Baik, anak-anak, tadi sudah ada beberapa teman kalian mempresentasikan ke depan tentang hasil kerjaannya. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan ya. Tadi di situ ada sebuah pertanyaan ya, bagaimana cara kalian menghargai perbedaan cerita rakyat di berbagai daerah. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi sudah maju ke depan. Salah satunya yaitu kita harus memiliki rasa ingin tahu tentang mempelajari berbagai keragaman cerita rakyat. Kemudian kita juga harus mau mengikuti pentas seni tentang cerita rakyat di berbagai daerah ya. Nah, anak dari sini kalian sudah paham? Sudah, Bu. Selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu mempunyai lembar refleksi. Silahkan kalian isi ya sesuai pembelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Jawab dengan jujur. Iya, Bu. Baik, kalau sudah silahkan kalian kumpulkan di depan. Baik anak-anak, Ibu akan mengulas kembali. Tadi kita sudah belajar apa saja? Unsur cerita rakyat. Kemudian ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. ya, terus yang terakhir kita tadi belajar tentang apa? Cerita rakyat. Cerita rakyat paling tunggal. Iya, terus cara menghargai perbedaan keragaman cerita rakyat di berbagai daerah. Betul sekali. Jadi kita hari ini belajar tentang bagaimana kita menghargai keanekaragaman cerita rakyat di berbagai daerah. Kemudian tentang unsur-unsur yang terdapat di cerita rakyat dan menyimak cerita rakyat. Baik, pembelajaran kita di pagi hari ini Ibu cukupkan ya. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana membaca puisi dengan benar. Nah, selanjutnya setelah ini kalian boleh istirahat. Dan jangan lupa yang tadi kita kalian pelajari kembali ya. Ya, Bu.